Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua seputar servis elektronik lagi. Di sini kita mau berbagi bagaimana cara memperbaiki sebuah laptop dengan keluhan layarnya mati tapi mesinnya menyala gitu teman-teman. Nah, di sini saya punya sebuah laptop merek Axio. Oke, saya akan coba angkat dulu. Sorry teman-teman, saya gak pakai tripod ya, jadi agak kurang stabil. Nah, di sini laptopnya seperti ini teman-teman, laptop Axio Neon dengan modelnya MNC dengan keluhan layarnya ini mati tapi mesinnya menyala teman-teman. Kita akan coba nyalakan. Nah, sini menyala, indikator di sini menyala, tapi di sini gelap ya teman-teman. Jadi sebenarnya laptop ini itu layarnya itu menyala teman-teman. Nah, menyala kan kelihatan, hanya saja backlight dari si laptop ini tidak menyala teman-teman. Nah, di sini menyala. Nah, ada tulisan. Nah teman-teman, jadi laptop ini itu menyala, hanya saja backlight dari monitor ini tidak mau menyala gitu teman-teman. Nah, untuk cara perbaikan seperti ini simply mudah ya teman-teman, bisa teman-teman praktekkan untuk perbaikan di laptop dengan merek yang lain juga sama teman-teman. Untuk tahap-tahap cara pengecekannya itu sangat sama persis ya teman-teman, bisa teman-teman praktekkan. Nah, di sini layarnya masih tetap redup ya teman-teman, walaupun di sini ada tulisan. Nah, sorry teman-teman kalau misalkan nggak kelihatan, karena nah kelihatan kan di sini. Nah, ini ada tulisan tuh, ada tulisan di sini, hanya saja lampunya ini mati ya teman-teman. Nah, untuk sekarang untuk pengecekan apakah LCD-nya yang rusak ataupun hanya lampunya saja ataupun tegangannya yang rusak, kita akan memastikannya. Pertama-tama kita matikan dulu untuk laptop ini secara paksa ya, dengan menekan power ini. Lalu kita harus membuka dulu untuk si casing dari LCD-nya ini. Kita akan membukanya dulu menggunakan obeng kecil. Nah teman-teman, di sini sudah saya buka untuk cover casingnya. Nah, ini sudah saya buka untuk cover casingnya. Dan di sini monitor ini menggunakan ataupun LCD ini menggunakan inverter ya teman-teman, inverter yang universal seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya akan kasih tahu teman-teman, jika laptop seperti ini itu kerusakannya sering terjadi di bagian inverternya, di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini adalah inverternya. Kita akan coba cabut dulu untuk soket-soketnya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, jangan buru-buru ganti LCD, karena bisa saja kerusakannya itu bukan dari LCD-nya melainkan dari inverternya, karena kasus seperti ini sangat sering terjadi teman-teman. Nah, sorry ya teman-teman kalau misalkan penglihatannya tidak enak, karena saya juga kesulitan untuk pegang kamera teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah inverternya. Nah, kalau kita misalkan perhatikan dengan seksama di sini, fuse ini adalah fuse-nya teman-teman, adalah sikring untuk pengaman jika terjadi short di rangkaian inverter ini, maka fuse ini akan protek sehingga memutuskan arus listrik
dari baterai ataupun carirnya menuju ke lampu LED teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan di sini fuse-nya sudah agak hancur ya teman-teman. Mungkin dimakan usia bisa, dan di sini juga soketnya ini agak berkarat ya teman-teman. Agak berkarat terlihat juga di bagian sini ya, berkarat. Mungkin laptop ini pernah terkena air sehingga menyebabkan berkarat ya teman-teman. Nah, untuk pengecekan, untuk memastikan apakah ini dari lampunya ataupun inverternya yang rusak, kita harus mengecek untuk inverternya seperti ini. Untuk pengecekan teman-teman bisa menggunakan apometer dengan skala dioda. Kita akan cek untuk fuse-nya, apakah fuse-nya terhubung ataupun tidak. Kita akan lihat apakah kalau misalkan fuse ini putus, berarti ada rangkaian di rangkaiannya yang short ya teman-teman. Nah, sini saya sudah menyambungkan, namun di sini apometer tidak bergerak sama sekali. Yang harusnya jika kita ukur fuse di sini, apometer itu harus menunjukkan angka 000 ya, yang menandakan dia itu terhubung ya. Harusnya begini teman-teman. Tapi ketika saya ukur dia tidak mau menyambung sama sekali, artinya fuse ini putus. Dan jika teman-teman memiliki kasus seperti ini, fuse-nya putus, jangan langsung diganti untuk fuse-nya, karena fuse ini mati karena ada penyebabnya teman-teman. Apakah ada kapasitor yang short ataupun inverter bagian lilitannya yang short, over tegangan bisa, ataupun IC-nya yang rusak, bisa jadi teman-teman, karena banyak sekali kemungkinan dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, jika teman-teman yang tidak mau pusing, teman-teman bisa membeli inverter seperti ini, karena inverter di sini yang digunakan di laptop Axios seperti ini ataupun laptop kebanyakan menggunakan inverter universal seperti ini ya teman-teman. Namun saya lebih menyukai jika kita melakukan penganalisaan bagian mana yang short, lalu kita ganti ya teman-teman, agar ilmu yang kita pakai itu memang berguna ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk di sini saya sudah menemukan ya penyebab dari fuse ini putus teman-teman. Nah di sini ada dua kapasitor besar yang menyuplai dari IC regulatornya menuju ke rangkaian inverternya. Di sini saya menemukan ada salah satu kapasitor yang short teman-teman. Nah di sini saya akan coba dulu untuk ukur. Nah teman-teman lihat, itu apometer. Nah, apometer di sini menunjukkan angka 000 yang berarti kapasitor ini short ya, teman-teman. Harusnya jika kita ukur kapasitor ini, dia tidak menunjukkan nilai ya. Dia akan menunjukkan nilai lalu dia akan kembali lagi, teman-teman. Nah, di sini kapasitornya short, teman-teman. Kita harus mencabutnya. Kita akan cabut saja dulu. Lalu kita akan menjumper fuse-nya ini menggunakan kabel serabut ya, satu helai. Setelah dirasa shortnya hilang dan rangkaian ini telah berjalan normal, kita akan menggantinya dengan kapasitor yang baru dan fuse yang baru ya teman-teman. Oke, saya akan mencarikan dulu untuk kabel serabut dan mencabut kapasitor ini ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari yang tadi kita sudah kerjakan. Tadi saya sudah mencabut untuk kapasitor yang short tadi, dan saya belum menggantinya untuk kapasitor yang saya cabut tadi ya teman-teman, karena di sini saya akan mengetesnya terlebih dahulu apakah kita dengan mencabut kapasitor yang short itu bisa membuat layar laptop ini atau backlightnya kembali menyala. Ternyata memang benar saja teman-teman, fuse yang tadi putus, kita ukur putus itu terjadi akibat adanya short di bagian kapasitor tadi ya teman-teman. Jadi jika teman-teman punya kasus seperti yang saya tadi alami, layar laptop ini menyala indikatornya, namun layarnya ini mati. Sebenarnya bukan mati, namun hanya backlightnya saja yang tidak menyala, yang membuat gelap teman-teman. Teman-teman jangan buru-buru untuk mengganti LCD. Teman-teman bisa cek dulu untuk bagian inverternya di bagian sini, di bagian bawah sini ya. Nah di bagian bawah sini teman-teman bisa membukanya lewat cara ya seperti yang saya lakukan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika teman-teman suka video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.